Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ إن نحرة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sama-sama kita hormati dan muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat dari unsur pemerintah yang sempat hadir pada hari ini, wabil khusus Bapak Camat Maluk, Bapak Dan Ramil, kemudian ada Kepala KUA, Kepala Desa se-Kecamatan Maluk, dan secara singkat banyak sekali yang hadir, Masya Allah, sampai kami lupa mau menyebutkan satu persatu. Namun sebagaimana yang sering diucapkan oleh guru kami Syekh Abdullah bin Bayyah mengatakan, "Uhayyikum jami'an kullun bismihi wa bi jamili wasmihi." Kata beliau, "Uhayyikum jami'an." Saya menghormati menyambut antum semuanya. Kullun bismihi wa bi jamili wasmihi. Masing-masing antum-antum sesuai dengan jabatannya, sesuai dengan kemuliaannya dan keindahan namanya. Mudah-mudahan hadirin-hadirat yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat wa taatillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari yang barakah ini, di tempat yang barakah ini, bersama dengan antum-antum wujuhun mubarakah ini, kita bersama-sama mengingat hari-hari Nabiul Barakah, merayakan hari-hari Nabiul Barakah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam hari ini kita melaksanakan merayakan zikra, peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari yang barakah ini, Allah Subhanahu wa taala pilihkan kita tempat yang barakah ini, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, tempat terbaik di muka bumi ini, Masjid Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas. Panitia Masya Allah sudah dengan keikhlasannya menyiapkan kita tempat terbaik di luar. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tempat yang lebih baik, yaitu masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar orang-orang yang nyumbang di tempat ini insya Allah tidak rugi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena sayang sekali, Pulau Lombok, Pulau Sumbawa itu terkenal dengan banyaknya masjid. Namun sayang sekali, rugi orang-orang yang nyumbang ke masjid. Rugi orang-orang yang nyumbang karpet. Rugi kenapa? Orang yang bangun masjid, masjidnya luas, masjidnya mewah, masjidnya megah, isinya berapa orang? Apakah subuhnya full sampai 5 saf, 10 saf, 20 saf?
Di sini alhamdulillah 10 sab tiap subuh gitu. Insyaallah ya. Ya. Kenapa? Karena rugi orang yang nyumbang kalau sumbangannya tidak dipakai. Orang yang nyumbang karpet, mohon maaf, takmir masjid kadang-kadang karena takut karpetnya lusuh, itu karpet yang baru-baru disimpan. Kapan dikeluarkan? Dikeluarkannya hari Jumat, dikeluarkannya di hari raya. Berarti orang yang nyumbang karpet dapat pahalanya 1 kali 1 tahun setiap hari raya saja. Kenapa? Karena sedekahun jariyah. Kan ada salah satu sedekah kita yang menjadi passive income kita. Pekerjaan-pekerjaan, ibadah-ibadah yang menjadi passive income, yang menjadi penghasilan kita sekalipun kita tidak bekerja lagi. Rasulullah SAW menyebutkan 3, tapi lebih dari 3. Karena dalam usul mengatakan al-adadu la mafhuma lahu. Kalau disebutkan 3, 4 dalam agama itu tidak pasti harus 3, tidak pasti harus 4. Salah satunya adalah sedekahun jariyah. Sedekah yang jariyah. Jariyah artinya mengalir, ya. Mengalir. Dalam artian zatnya masih ada, namun pemanfaatannya bisa berulang. Itulah sedekahun jariyah, bukan barang habis pakai. Sehingga syarat wakaf itu harus berupa barang yang tidak habis pakai, yang dapat dipergunakan berulang-ulang. Itu syarat wakaf. Contohnya tanah. Apakah tanah bisa diwakafkan? Ya. Kenapa? Karena tanah itu penggunaannya bisa berulang. Apalagi yang diwakafkan? Karpet. Bisa wakafkan karpet? Bisa. Karena karpet itu penggunaannya berulang-ulang dan tidak habis sampai dia sudah selesai, tidak dipakai lagi, sudah rusak. Kemudian apa lagi? Quran. Kemudian membangun madrasah, membangun pondok pesantren. Wakaf itu ada 2. Wakaf itu boleh secara wakaf secara umum seperti masjid. Masjid siapa saja boleh masuk wakaf. Ada wakaf yang khusus. Bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya yang kebetulan tidak punya anak, punya rumah. Ini sayang, ini rumah saya ini kalau saya tinggal mati nanti jadi perebutan, jadi bahan pertikaian. Ya sudah, rumah ini saya wakafkan untuk semua anak keluarga Bapak Zaid misalnya. Berarti anaknya Bapak Zaid itu boleh menggunakan rumah itu, tapi khusus untuk mereka saja. Atau ada pohon mangga, pohon mangga ini saya wakafkan untuk keluarga saya. Berarti tidak ada yang berhak nanti untuk mengklaim itu adalah punyanya dia. Karena wakaf itu, Bapak Ibu sekalian, wakaf itu artinya apa? Nabi arti wakaf. Wakaf itu artinya berhenti kan? Biasa kalau dalam tajwid ada wakaf lazim, wakaf jaiz. Itu wakaf artinya berhenti. Berhenti dalam artian apa? Berarti barang itu sudah berhenti, tidak boleh lagi berpindah status, berpindah kepemilikan. Ada tanah sudah diwakafkan ke masjid, maka tanah itu tidak boleh lagi berubah kepemilikan. Wabil khusus mohon maaf, di tempat kita banyak tanah wakaf masjid yang berubah fungsi. Jadi apa? Jadi toilet. Ya, mohon maaf gitu. Mohon maaf sekali. Kalau ada orang yang mewakafkan tanah itu untuk masjid, maka tidak boleh dijadikan tempat buang air. Kenapa? Karena dia itu berarti buang air di mana? Buang air di dalam masjid.
Dan itu tidak boleh, orang haid saja tidak boleh masuk masjid, apalagi akan buang air di masjid. Ada orang yang pernah buang air di masjid? Ada yang pernah kencing di masjid? Zaman Nabi ada, ya? Ya kalau sekarang Allah alam. Zaman Nabi pernah ada yang kencing di dalam masjid. Nah, kenapa saya mengatakan tidak boleh kencing di dalam masjid? Karena ada sejarahnya dulu, ada salah seorang Arabi yang kencing di dalam masjid. Ini Rasulullah dulu ketika sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya, datang orang kampung. Begitu lihat masuk masjid, masjidnya Nabi bukan kayak kita yang sekarang. Masjid Nabi atapnya cuma sepotong di depan saja. Di depan saja atapnya pakai pelepah kurma, di belakang kosong. Kemudian di lantainya pakai tanah, pakai pasir biasa. Masuk orang kampung ini, dia nengok kanan karena di kanan ada orang duduk-duduk, ada atapnya. Nengok kiri terbuka kan, tidak ada atap. Akhirnya orang tadi langsung lari ke pojok, kencing di pojok masjid. Kira-kira kalau antum lihat orang datang lalu kencing di pojok masjid, antum apain dia? Ya? Antum usir atau biarkan? Akhirnya para sahabat bangun lalu mengusir orang yang tadi. Tapi yang namanya orang kencing, ya mohon maaf, kira-kira bisa di stop nggak kencingnya? Orang mau kencing, mau stop kencing, ya nggak bisa. Otomatis kencingnya akan kemana-mana. Sehingga Rasulullah SAW melarang sahabat untuk mengusir orang tadi dan mengatakan biarkan dia selesaikan kencingnya. Ya, setelah selesai kencing, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengambil air satu ember, lalu menumpahkan air itu langsung ke atas kencing yang tadi. Kira-kira kalau ada orang yang kencing di sana sekarang, antum langsung ambil air atau antum bersihkan dulu? Perlu dilihat tempatnya apa. Kalau tanah ya sudah disiram selesai. Kalau tempatnya karpet, kalau tempatnya keramik atau ini, bagaimana cara membersihkan kencing? Paling pas adalah ainun najasahnya dibuang dulu, dilap dulu pakai lap. Sampai menjadi najis hukmiyah, menjadi tidak ada ainun najasahnya tadi. Setelah itu baru diambilkan air. Nah, sekarang air ini jadi air apa? Airnya air suci tapi mustamal. Berarti kalau misalnya terciprat dengan air yang tadi tidak apa-apa, karena sudah najis ainiyahnya sudah tidak ada, tinggal najis hukmiyahnya. Tapi kalau masih ada kencing, atau ambilkan air cepat, nanti ada terbercing atau itu bahaya itu ya. Bahaya, dibuang dulu ainun najasahnya. Mumpung bahas najis ini, ibu-ibu tidur apa dengar ibu-ibu ini? Ibu-ibu, kalau cuci baju, taruh baju dulu atau taruh airnya dulu? Baju dulu atau air dulu? Alhamdulillah. Jadi kalau mencuci dengan mesin cuci atau dengan apa saja, taruh bajunya dulu, baru taruh airnya. Kenapa? Karena kalau sekiranya bajunya najis, kemudian datang air, maka air itu menjadi air mustamal, airnya suci, warid, kuat. Tapi kalau taruh air dulu, lalu antum ibu-ibu masukkan baju, masukkan celananya najis, maka airnya menjadi air mutanajis, air najis jadinya. Itu bahaya itu, nanti airnya terpercik, kemudian antum pakai sholat dan sebagainya, airnya menjadi air najis. Kembali ke cerita yang tadi. Sahabat yang kencing tadi kemudian datang ke Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Inna hadza, sesungguhnya ini tempat ini la yusna'u limithliha, tidak diciptakan untuk yang kayak tadi. Maksudnya apa?
Tidak kencing, berarti masjid itu kata Nabi tidak diciptakan, tidak dibuat untuk kencing. Tapi masjid itu dibuat untuk zikr kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mohon maaf kalau memang sudah terlanjur, ya kalau memang ada mungkin tanah sedikit agak keluar, ya tidak apa-apa. Toilet yang sudah ada dibuat tempat untuk khusus untuk buang air itu dibuatkan agak keluar sedikit dari masjid. Itu kalau tanahnya adalah tanah wakaf. Nah, berbeda kalau tanah misalnya tanah sumbangan. Tanah misalnya dikumpulkan dari jamaah di pinggir-pinggir jalan misalnya dibuat, wallahu alam apa niatnya, itu yang spesifik diniatkan untuk masjid, maka tidak boleh tempat buang air. Ya. Tempat ini tempat yang mulia, masya Allah. Kita kembali yang tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan kita untuk berkumpul di malam yang berkah ini, rumahnya yaitu masjid, yang dimana sekiranya antum tidur saja di masjid ini dapat pahala. Tadi waktu masuk masjid antum niatkan i'tikaf, maka apapun yang antum kerjakan di tempat ini antum dapat pahala. Karena dalam mazhab Syafi'i itu tidak wajib, tidak ada syarat i'tikaf itu, tidak wajib puasa, tidak wajib lama. Sebentar saja sudah sah. Jadi antum kalau masuk masjid niat i'tikaf. Apa niat i'tikaf? Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Subhanallah. Tempat yang mulia, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di desa yang mulia juga ya. Masya Allah, tadi namanya desanya Bukit Damai. Tapi dia turun tadi, bukan bukit ini. Atau memang bukit ini? Tadi dari atas kita turun ke bawah. Oh, Masya Allah. Bukit Damai. Insya Allah damai-damai ya. Tidak ada yang kelahi kan? Ada yang mungkin soal tarawihnya 8 rakaat, 20 rakaat. Ya. Nanti yang 8 rakaat dan 20 rakaat kelahi. Yang ketawa siapa? Yang tidak salat tarawih. Coba lihat itu. Orang tarawih itu kelahi. Mending saya yang tidak tarawih. Jadi selawat tarawih 8 rakaat bagus nggak? Bagus. Tarawih 20 rakaat bagus nggak? Yang tidak bagus, yang tidak tarawih. Ini antara yang kunut dengan yang tidak kunut kelahi. Ya, yang kunut dengan yang tidak kunut kelahi. Kok sholatnya kunut bagus nggak? Bagus. Tidak kunut bagus. Yang tidak bagus, yang tidak sholat. Karena dua-dua itu hadisnya sama sebenarnya ya. Hadis antara hadis yang kunut dengan hadis yang tidak kunut hadisnya sama, cuma berbeda dalam menafsirkannya. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'lin wa zakwan syahran thumma tarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut mendoakan kejelekan, kehancuran atas dua kabilah namanya Ra'al dan Zakwan. Kemudian Rasulullah meninggalkannya. Sekarang nya ini kembali ke mana? Meninggalkan kunut atau meninggalkan doa? Nah, para ulama berbeda pendapat. Yang mengatakan tetap kunut sholat subuh itu adalah meninggalkannya aitaraka du'a ala ra'al wa zakwan. Rasulullah tidak lagi mendoakan kehancuran Ra'al dan Zakwan. Berarti tetap kunut. Yang tidak kunut, tarakal kunuta. Rasulullah meninggalkannya, meninggalkan kunut. Gurunya sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kulluhum min Rasulillah multabisun. Semuanya sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman perbedaan pemahamannya. Jadi begaduh itu tidak perlu ya. Terserah. Bukit damai. Kita harus damai. Karena akarnya asalnya sama. Yang biasa kan Nahdlatul Ulama, NU Muhammadiyah biasa berbeda. NU Muhammadiyah NU, tapi NU sama NU kalau dalam amaliyah biasanya sama. Yang suka beda NU Muhammadiyah. Itu gurunya sama semua. Ya. Syekh
Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Zainuddin Abdul Majid, itu gurunya sama, berguru di Madrasah As-Saulatiyah namanya di Mekah Al-Mukarramah. Gurunya sama, tapi murid-muridnya masing-masing perbedaan interpretasi, perbedaan pemahaman. Jadi kita boleh berbeda, namun mari kita tetap damai, tetap bersama, ya. Subhanallah, jangan cari musuh. Antum-antum ini mau jadi orang kaya yang syukur atau orang miskin yang sabar? Mau pilih yang mana ini? Kaya bersyukur, miskin sabar? Saya syukur. Mau sehat bersyukur atau mau sakit dan sabar? Hati-hati kalau berdoa. Jangan nanti, ya Allah, saya ingin supaya saya tetap sakit tapi saya sabar. Hati-hati, nanti doanya setengah yang diterima. Yang diterima sakitnya ya, kalau sabarnya tidak, kan? Kata Nabi apa? La tatamannu liqa'al adu, sabda Nabi. Janganlah kalian memohon atau berangan-angan untuk berjumpa dengan musuh, berjumpa dengan penyakit, berjumpa dengan kesusahan, berjumpa dengan kesedihan. Namun apa? Fasalullahal afiyah, namun mintalah keselamatan. Makanya kita diajarkan Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata was-salamata fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, kami mohon ampunanmu. Ya Allah, kami mohon keafiatan dari segala macam penyakit, segala macam kesusahan dan lain sebagainya. Itu yang kita minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita minta rezeki yang bagaimana kita minta? Hak, ya. Coba antum-antum mintanya rezeki yang kayak gimana ini? Halal saja, halal. Terus apa lagi? Berkah. Apa lagi? Melimpah. Mantap ini. Terus apa lagi? Nah, ada lima kriteria rezeki yang kita minta. Yang pertama apa? Pastinya halal, kan? Allahumma inna nas'aluka rizqan halal. Kita minta rezeki yang kedua wasi'an, banyak dulu, berkaitan terbelakangan, kan? Jangan kita minta rezeki, mana lebih baik rezeki yang banyak tapi berkah daripada rezeki yang banyak namun berkah? Banyak berkah, ya? Itu ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Sa'ad bin Mu'az, Abu Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah, salah satu doanya adalah Allahumma inni la yasluhu li illa malun katsir. Ya Allah, saya ini tidak cocok kecuali kalau saya punya uang yang banyak, punya rezeki yang banyak, punya harta yang banyak. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau ahli sufi, namun beliau itu orang yang kaya, orang yang banyak uangnya. Ditanya oleh orang, Tuan Syekh, antum ini kan katanya orang yang soleh, orang sufi, tapi kok kayak orang yang ngejar dunia terus, ya? Itu apa jawaban beliau? Dia masukkan tangan dalam kantongnya, lalu dia keluarkan satu gepok emas, itu satu genggam emas, dia keluarkan satu kantong emas. Lalu dia mengatakan apa? Laulaka latamaddala biyan nasu. Kalau bukan karena kamu, uang yang di tangan itu, latamaddala biyan nasu, niscaya aku akan dijadikan tisu oleh orang-orang. Apa maksudnya tisu itu? Tisu kita ambil. Berharga tisu ini? Berharga? Berharga, kita pakai. Ada yang mau dikasih bekas tisu ini kira-kira? Berharga nggak sekarang? Tidak berharga lagi setelah dipakai. Begitulah falsafahnya Imam Hasan al-Basri. Banyak dari kita yang hanya diperlukan
saat kita masih bermanfaat bagi dia. Kalau tidak bermanfaat, kita dibuang. Coba sekarang, umur kita yang masih muda kerja di Dumon, apa namanya? Aman ya sekarang? Aman. Diterima enggak? Punya skillnya diterima? Diterima. Umur sudah 70 tahun daftar, diterima enggak? Laulaka latabaddala biyan nas. Tapi kalau umur antum 70 tahun, tapi pemegang saham 70% PT Aman, kira-kira datang ke sana diterima atau enggak? Disambut, bukan diterima lagi. Karena apa? Karena duit tadi. Laulaka latabaddala biyan nas, kata Imam Hasan al-Basri. Maka perlu itu ya, perlu kita minta rezeki yang halal. Yang kedua, melimpah banyak. Yang ketiga, baru berkah. Setelahnya kita kayak gimana lagi sudah? Halal, banyak, berkah. Yang keempat adalah min ghairi ta'ab. Rezeki yang kita dapatkan tanpa capek-capek, tanpa lelah. Rezeki, ada orang yang kerja sampai kulit pecah, tangan sudah berubah, sudah lelah. Sehari berapa dapatnya? 150.000 misalnya. Ada orang yang cuma tanda tangan, tanda tangan, dapat gajinya 100 juta misalnya. Itu kan karena mungkin doanya, kita belum pernah doa itu. Doa supaya dapat rezekinya apa? Min ghairi ta'abin, rezeki yang kita dapatkan secara gampang-gampang saja. Rezeki yang kelima apa? Kriteria yang kelima? Yang kelima adalah min ghairi ta'abin wala dharar. Rezeki yang tidak mudarat bagi kita, rezeki yang tidak berbahaya bagi kita. Nah, sekarang kita dikasih makan yang enak. Tapi kalau makannya enak itu mudarat bagi kita, tidak ada gunanya. Ada makanan enak, masya Allah, tapi kita tidak berani, ada kolesterol, misalnya ada darah tinggi, ada ini, kan tidak ada gunanya juga rezeki itu. Subhanallah ya. Di tempat yang barakah ini, di desa yang berkah ini, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita, masya Allah. Mudah-mudahan sebagaimana kita dipertemukan di tempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita nanti di surganya, di Jannatul Firdaus bersama dengan kekasih kita tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di malam hari yang berkah ini untuk apa? Untuk mengingat hari-hari Nabiul Barakah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengingat hari-hari ini, malam ini kita mengingat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa dzakkirhum bi ayyamillah," dan ingatkanlah mereka dengan hari-harinya Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat. Makanya kalau kita punya anak, hari ulang tahunnya kita rayakan atau tidak? Kita rayakan. Ayyamillah. Kita punya pernikahan, tapi bapak-bapak lupa tanggal pernikahan ya. Insya Allah lupa ya, kalau ibu biasanya jarang lupa. Ayyamillah, hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, di mana Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilaksanakan pada Amul Huzn, pada tahun kesedihan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih pada tahun itu karena ditinggal dua orang yang paling berjasa dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Abu Talib, pamannya. Yang kedua adalah Khadijah. Sayyidah Khadijah, istri tercinta beliau. Setelah Rasulullah kehilangan dua orang tadi, tidak ada lagi yang membantu Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah suatu hari bersujud di antara Hajar Aswad dengan Rukun Yamani. Saat sedang sujud, datang Umayyah bin Abi Khalaf,
datang Utbah bin Rabi'ah dan para kafir-kafir Quraisy itu mengambil jeroannya, isi dalam unta yang sudah disembelih 2 hari yang lalu. Bagaimana baunya kira-kira? Isi dalam unta yang sudah disembelih 2 tahun lalu disembelih. Itu diletakkan di atas kepalanya Rasulullah, di pundaknya Rasulullah SAW saat Rasulullah sedang bersujud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud saat itu yang melihat itu sampai keluar darah dari hidungnya, marahnya beliau, tapi tidak mampu berbuat apa-apa. Sampai datang Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha wardaha yang kemudian mengangkat. Itulah bentuk kesusahan Rasulullah ketika ditinggal oleh 2 orang yang tadi. Nah, kira-kira kalau kita sedih, itu kita ngapain? Ibu-ibu kalau sedih ngapain ibu? Ya? Kira-kira kalau ibu-ibu sedang sedih, dikasih uang 10 juta sama bapak-bapak, ini saya untuk pergi shopping, seneng gak kira-kira? Ya? Senang gak? Memang begitu. Dari Isra dan Mi'raj ini kita bisa mengambil satu pelajaran, bahwasanya kalau ada orang yang sedih, jangan berdiam diri di tempat, namun keluar. Jangan sedih lalu kunci kamar, nanti bisa-bisa jadi gila, atau na'udzubillah min dzalik, bisa bunuh diri nanti. Kalau sudah sedih tambah menyendiri. Kalau sedih apa? Sedih keluar. Rasulullah sedih diajarkan kita oleh Allah, berarti kalau sedih jangan berdiam, kalau sedih keluar jalan-jalan. Rasulullah kan keluar jalan-jalan, keluar ke Masjidil Aqsa, kemudian keluar naik ke Sidratul Muntaha. Jalan-jalan. Hikmah itu kalau sedih, kalau susah Jalan-jalan. Jalan-jalan. Gimana Pak Kades? Ya, kalau istri sedih antum apain? Ya. Nanti jangan tambah sedih, tambah dimarahin ya. Itu Rasulullah SAW tidak pernah memarahi, tidak pernah memukuli, tidak pernah memukul istrinya satu kali pun. Bapak-bapak ada yang tidak pernah mukul istrinya? Banyak ya? Alhamdulillah. Itu Siti Khadijah paling dicinta oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sepanjang perjalanan pernikahan selama 26 tahun tidak pernah membuat Rasulullah marah satu kali pun. Coba ibu-ibu, mana yang tidak pernah buat suaminya marah, angkat tangan. Woi, ada di belakang itu. Tapi saya yang angkat tangan anak kecil, belum kawin kayaknya. Ada enggak? Ada ibu-ibu yang tidak pernah buat suaminya marah? Tidak ada. Astagfirullahaladzim ya. Itu Rasulullah SAW sangat mencintai Siti Khadijah, karena satu kali pun Siti Khadijah tidak pernah membuat Rasulullah marah. Rasulullah SAW kenapa sangat mencintai sekarang? Kalau perempuan sekarang bagaimana? Uang suami, uang istri ya? Uang istri, uang istri. Kalau mau menjadi suami yang dicintai sebagaimana dicintainya Siti Khadijah oleh Rasulullah SAW, jadilah istri yang seperti Siti Khadijah. Uang suami, uang istri, uang suami. Siti Aisyah itu istri yang paling cerewet. Memang dicintai oleh Nabi ya, tapi tidak sekelas cintanya Nabi kepada Siti Khadijah. Sampai-sampai Siti Aisyah ini cemburu kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah sudah meninggal lama
Siti Aisyah masih cemburu. Banyak contoh cemburunya, salah satunya kalau lewat Siti Fatimah di depan Siti Aisyah selalu disindir-sindir, diserempet-serempet Siti Fatimah. Kata Siti Aisyah, saya ini satu-satunya istri Nabi yang gadis. Apa maksudnya tadi itu? Dia sedang sindir ibunya Fatimah. Kalau kamu Fatimah, istri ibu kamu kan janda. Kalau saya gadis. Akhirnya Siti Fatimah ini saking keselnya dia ini pergi ke Rasulullah SAW lalu lapor, Bapak, ya itu Siti Aisyah itu tiap hari dia sindir-sindir saya. Apa katanya? Dia sindir saya kalau saya lewat, saya ini istri Nabi yang gadis, saya ini istri Nabi yang gadis, sama istri Nabi yang gadis. Kata Nabi Aisyah, Khadijah Fatimah, nanti kalau Aisyah mengulang lagi kata-kata yang tadi, jawab dia dengan kata-kata ini. Aisyah, memang benar antum ini istri Nabi satu-satunya yang dinikahi oleh Nabi dalam keadaan gadis. Tapi ibu saya satu-satunya orang yang buka segelnya Rasulullah SAW. Satu-satunya orang yang menjumpai Nabi masih dalam keadaan perjaka ting-ting. Kalau kamu sisa ibu saya. Itu kehidupan Rasulullah SAW dalam kehidupan rumah tangganya, Masya Allah ya. Rasulullah itu kata Nabi, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang terbaik, yang paling baik terhadap keluarga. Paling baik Rasulullah. Jadi ibu-ibu, kalau mau cari lelaki yang baik, cari lelaki yang paling banyak ngasih istri belanja, itulah istri yang suami yang paling baik. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak ini boleh tidak dicuri uangnya? Bapak-bapak rela tidak dicuri uangnya sama ibu? Ini pernah terjadi zaman Nabi. Istrinya Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu wa arda datang ke Rasulullah itu. Ya Rasulullah, antum tahu sendiri kan Abu Sufyan itu bagaimana pelitnya, Masya Allah Abu Sufyan itu. Boleh tidak saya ambil uangnya diam-diam tanpa sepengetahuan dia? Kira-kira diizinkan tidak sama Nabi? Ya mulai sekarang bapak-bapak, tolong dompetnya agak disimpan ya yang rapi. Ya, kode HP-nya juga, kode banknya juga disuruh diganti passwordnya. Kenapa? Karena kata Nabi itu mengizinkan Hindun ini mengambil uang suaminya secukupnya. Ya, berarti ibu-ibu boleh ngambil uang bapak-bapak diam-diam secukupnya. Ya, secukupnya. Ya. Kata Ustaz, habis nanti. Loh, kan cukupnya orang beda-beda Ustaz. Ya. Cukupnya orang, ada orang yang cukup dengan 10.000, ada orang yang cukup dengan 100.000, ada orang yang tidak cukup walaupun 10 juta. Ada santri ini baru selesai ngaji di rumah ini. Baru selesai ngaji, hadis yang mengatakan intinya seseorang itu kalau makan sulusul li ta'amihi, sulusul li syarabihi, sulusul li nafasihi. Kalau kita makan itu luqaimatun yuqimna sulbah. Kita makan sedikit saja. Kalau tidak bisa ya sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk nafas. Ini anak santri yang tadi lewat di depan ustaznya, full nasinya. Dipanggil sini kamu sini. Bukannya tadi baru selesai lo ngaji, tadi subuh ngaji sarapannya sudah full. Bukannya tadi baru selesai ngaji.
sepertiga. Apa jawabannya kira-kira? Santri yang tadi, memang santri suka ngeles ya. Aduh Ustaz, likulli usrusuk. Setiap orang itu porsi sepertiganya kan beda-beda. Sepertiganya, ya ini sepertiga saya. Itu memang ahli ilmu itu pinter ngeles. Ada juga ceritanya, ini diceritakan guru kami Dr. Said, menceritakan tentang Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram. Itu kebetulan mau minum Imam Sudais ini, ambilkan air. Dia minum langsung satu gelas itu, langsung habis 2 gelas. Kalau kita minum bagaimana minum Nabi? Nabi itu minum 3 kali. Nabi itu minum 3 kali. Yang pertama sedikit, yang kedua juga sedikit. Langsung contoh. Yang ketiga baru banyak. Nah, Imam Sudais tadi, wallahu a'lam karena terlalu haus atau apa, langsung beliau minum 1 gelas semuanya. Syekh saya bilang, Syekh, kenapa minum semua tadi? Bukannya kalau kita minum itu sunnahnya minum 3 kali dan makruh kita bernafas juga di dalam gelas. Apa kata Sudais jawab? Oh, ini kan baru tegukan pertama yang tadi itu. Mari 2 gelas lagi. Mari 2 gelas. Nah, itu ahli ilmu itu kadang-kadang begitu. Mereka bercanda tapi kadang-kadang bercandanya itu selalu ada ilmu di sana. Nah, subhanallah ini begitulah Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, sehingga Rasulullah SAW sangat cinta kepada beliau, sangat sedih dengan kepergian beliau. Kalau istri-istri yang lain itu, ya Rasulullah pernah ngambek 4 bulan ngambeknya. Ada bapak-bapak pernah ngambek 4 bulan? 4 bulan ngambek. Rasulullah di lantai 2 rumahnya, ada rumah kecil di atas, kamar kecil, 4 bulan di sana tidak ngomong sama siapapun istri-istrinya. Rasulullah juga pernah mengharamkan madu. Langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ditegur, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah laka tabtaghi maradata azwaj. Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh halalkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mencari keretaan istrimu? Itu banyak. Rasulullah juga pernah mohon maaf piring satu nampan itu apa ya istilahnya bahasa Indonesia itu? Teperampek bahasa Indonesia, teperampek. Oh, dibanting ya? Oh, dibanting. Dibanting di depan Rasulullah dan di depan tamu. Jadi Rasulullah ada tamunya di rumah itu. Siti Aisyah saking marahnya beliau ambil nampan yang berisi makanan dan dibanting di depan tamu. Rasulullah orang yang paling hebat, paling luar biasa, paling tinggi derajatnya. Kira-kira sekelas Pak Kades gimana Pak Kades? Ada Pak Camat misalnya bertamu di rumah, langsung istrinya datang. Kira-kira mau diapain itu? Ibu di rumah ya? Mau ditambah ya? Bahaya tuh. Ditambah bahasa Indonesia, ditambah bahasa Sasak ini. Ada mantan kepala desa. Kita bahas tadi. Ada mantan kepala desa, marhum. Beliau pernah menceraikan istrinya gara-gara telur. Menceraikan istri gara-gara telur. Jadi pengantin baru, dia itu pulang ke rumah sama suaminya ini pulang ke rumah bawa tamu. Lalu suaminya bilang, sayang, masakkan kita telur. Masakkan kita, gampang-gampang masak telur saja. Ibu-ibu bisa masak telur? Bisa? Benar. Gimana cara masak telur? Digoreng. Ini dimasak. Ini direbus. Ini dimasak. Jadi istrinya di rumah bingung. Dia goreng telur bisa, rebus telur iya.
Tapi ini masak telur, gimana cara orang masak telur? Ini istrinya terlalu cerdas, sehingga masak telur dia harus masak telur benar-benar sampai nawatana. Akhirnya caranya itu ya sampai nawatana, dia sedang masak telurnya, airnya dididih, dia taruh bumbu, ambil telurnya, ceplok, diaduk. Ambil telur ceplok. Kira-kira jadi apa ini? Ya, kalau banyak telurnya, kalau telurnya 2-3, suaminya cuma 2 orang sama tamu, pasti telurnya tidak banyak. Akhirnya, dia dari kakaknya. Sila. Yang bijak itu diterapin di sini. Yo dia makanya jadi sekarang langsung masuk ke rumah batin kamu, kau kenyang sayang. Bahaya itu coba. Itu hanya gara-gara dia malu sama tamu langsung diceraikan. Apalagi ini dibanting di depan tamu. Tapi Rasulullah sambil beliau mengumpulkan pecahan-pecahan tadi, mengatakan gharat ummuka. Oh, ibumu sedang cemburu. Kenapa cemburu? Karena yang punya nampan tadi adalah madunya, bukan punya dia. Jadi tamu itu datang ke rumah Siti Aisyah, tapi yang bawakan makanan itu madunya. Kira-kira ibu-ibu bagaimana perasaannya? Tamu di rumah, kemudian madu yang datang bawakan makan, marah nggak kira-kira? Ya, belum nyoba ini ibu. Saking marah ini. Kalau kita ceritakan hari-harinya banyak sekali, tapi ayyamin wa dzakirhum bi ayyam, kita perlu menceritakan kehidupan Rasulullah SAW. Dan itulah Bapak Ibu sekalian, salah satu hikmah kita bisa ambil, Rasulullah itu baik kepada istrinya. Makanya lelaki yang paling baik adalah lelaki yang paling baik terhadap istrinya. Malam hari ini perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW kita peringati, dan langsung saja Rasulullah sampai pada Sidratul Muntaha, menerima perintah salat. Berarti salat itu adalah ibadah yang paling tinggi. Kenapa? Karena harus langsung Rasulullah yang menerimanya. Kalau kita sekarang, mana lebih kita masuk dalam hati kita, mana lebih berharga dalam diri kita? Kita dikirimkan hadiah oleh presiden, atau kita dipanggil oleh presiden lalu kita dikasih langsung hadiah itu di depan presiden dan didokumentasikan lengkap? Mana lebih hebat? Ya lebih hebat kita langsung mengambil dan diberikan. Itu menunjukkan bahwasanya salat itu adalah ibadah yang paling tinggi, sehingga Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salat. Yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat bagi seorang hamba adalah bagaimanakah salatnya. Itulah Bapak Ibu sekalian, saking hebatnya salat itu, hebat pula taktik setan untuk mempengaruhi salat kita. Ada orang tidak salat? Banyak. Kenapa? Karena godaan rayuan setan itu kuat. Semakin tinggi orang, semakin tinggi setannya. Saya ini ustaz, guru, kiai, tidak mungkin lah saya digoda setan. Ustaz sintak, setan. Jangan kira kita yang hebat kemudian setan tidak. Semakin hebat orang, semakin hebat pula syaitannya. Makanya na'udzubillah min dzalik, kita banyak dengar kasus-kasus pondok pesantren yang terjadi asusila, ini penipuan dan sebagainya. Karena semakin hebat orang, semakin hebat syaitan. Jangan kita olok mereka, jangan kita salahkan orang. Kenapa? Karena syaitan itu lebih hebat. Makanya mari Bapak Ibu sekalian, kita jaga sholat kita. Kalau ada godaan-godaan syaitan sekarang untuk tidak sholat,
udah godaan syaitan. Bagaimana sekarang kalau ada orang yang sholatnya rajin tapi maksiatnya juga rajin, ya? Ini balance misalnya. Oh dia itu sholat 5 waktu, dia minum 5 gelas misalnya. Biar balance gitu ya. Dia sholat 5 waktu, minumnya 5 gelas misalnya. Atau mohon naudzubillah min dzalik, dia puasa 30 hari, nanti 30 kali cari perempuan yang tidak baik misalnya, ya. Itu bagaimana orang yang maksiatnya jalan, sholatnya jalan. Ini apakah malaikat bingung nanti? Oh, ini surga ada, neraka ada, ini gimana ini? Nah, hati-hati, itu tandanya sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan menjaga orang, akan mencegahnya dari perbuatan yang keburukan, kemungkaran. Tapi kan saya sholat, kok bisa diterima? Ya, kalau ibadah yang lain itu kita sampai, kalau zakat, sudah zakat kita kasih orang, sudah diterima zakat. Zakat. Haji kita pergi haji, ya haji. Puasa ya kita tidak makan minum, ya sah. Kecuali sholat. Kalau sholat itu laisa lil mar'i min sholatihi illa ma'aqal. Tidak ada yang didapatkan seseorang dari sholatnya kecuali apa yang dia ikat, apa yang dia ingat. Kalau sholat Allahu Akbar, rakaat pertama, ya Allah, misalnya ketua panitia tadi, Allah hujan, tidak jalan di luar. Itu berarti rakaat pertama tidak diterima itu, ya. Allahu Akbar, rakaat kedua khusyuk. Berarti rakaat kedua diterima. Rakaat ketiga lagi Allahu Akbar, gimana ini sekarang? Saya di mana? Saya taruh kunci motor tadi. Itu bahaya, ya. Jadi mari kita jaga sholat kita jaga ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan hidup kita, karena wasta'inu bis-sabri was-salah, mintalah bantu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan banyak-banyak salat, ya. Nah, ini sudah larut malam, ya. Nanti insyaallah lah kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat wal afiat, taatillah, dikaruniai rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang melimpah, yang barakah, yang halal, yang mudah didapatkan, yang tidak berbahaya bagi kita. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan istri-istri yang salehah, suami-suami yang saleh, putra-putri yang saleh dan salehah, keturunan anak cucu yang saleh dan salehah. Dan mudah-mudahan kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت الله وفرجها الله. اللهم يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا حسنا معصوما. لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. حصلت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عني وعنكم السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا
نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البلاد وفرعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekian wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.